Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan atas kasih-Nya yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Pagi ini kita boleh berkumpul untuk beribadah bersama dalam keadaan baik. Pertama-tama mari kita menyiapkan diri untuk beribadah. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersaat teduh. Mazmur 95 ayat 1-3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari dengan segala hati kita pujikan Dia, katakan mulia bagi Allah. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat.
Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Biar segala yang bernapas memuji Tuhan. Kebaktian pada pagi hari ini, kebaktian yang terakhir di bulan November ini, baik secara online maupun secara offline, dimulai dengan mengaku kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kamu sekalian anugerah berkat dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Silakan dulu. Tidak terasa kita telah mencapai akhir bulan November tahun 2020. Mulai dari kita baru lahir, baru datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, Tuhan Yesus selalu menyertai kita hingga detik ini. Allah kita yang baik mencukupkan segala keperluan kita, baik melalui orang tua kita, melalui keluarga kita, bahkan melalui orang-orang yang Tuhan kirim untuk memberkati kita. Bahkan Allah juga memberikan hadiah yang terbesar untuk kita, yang paling berharga, yaitu keselamatan. Bagaimana kita bisa membalas kasih karunia Tuhan yang selalu kita kecap setiap harinya itu, selain daripada taat dan setia kepada Tuhan, menjadi anaknya yang sungguh-sungguh menaati segala peraturannya. Namun terkadang sebagai manusia, kita mengalami banyak kelemahan. Kita seringkali jatuh dalam dosa ketika banyak perkara menghampiri kita, terlebih ketika kita merasa perkara itu tidak selesai-selesai dalam hidup kita. Justru kita harus lebih berserah mengandalkan Tuhan dalam segala perkara itu. Mungkin kita sering berbalik setia daripada Tuhan. Maka dari itu pagi ini mari kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Mungkin kita sering tidak taat dan setia. Mungkin kita sering mengecewakan hati Tuhan. Atau mungkin kita sering mengabaikan panggilan. Saya memberikan waktu kepada jemaat untuk berdoa secara pribadi, sembari musik akan mengiringi kita dengan sebuah lagu.
Benar ya Tuhan, kami ingin memiliki hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu selama-lamanya ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa jika kami sering berpaling setia daripadamu. Kami yang sering menyakiti hatimu ya Tuhan, menyakiti hati keluarga kami maupun menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami ya Bapa jika kami melakukan kasih-Mu ketika kami merasa hidup ini sangat sulit ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jika kami belum berbuah, terlebih jika kami belum jadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni kami yang memiliki banyak kelemahan ini ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan agar kami tidak terus-menerus jatuh dalam dosa, tidak terus jatuh dalam pencobaan ketika banyak perkara dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa, agar kami bisa hanya berserah, hanya mengandalkan-Mu saja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, agar kami benar-benar mau dan dapat memenuhi panggilan-Mu untuk menjadi berkat dalam kehidupan ini ya Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan, segala yang kami miliki dalam hidup ini semuanya milik-Mu. Biarlah kami tidak bermegah diri ya Tuhan, bahkan menyia-nyiakan hidup kami yang berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, agar kami mau sungguh-sungguh Kau pakai ya Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia hanya padamu. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas pengampunan-Mu ya Tuhan, atas dosa-dosa kami. Terima kasih atas segala yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama seluruh orang percaya di muka bumi. Mari kita mengakui iman kita bersama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Bapak Ibu Jemaat, seperti yang telah saya sampaikan tadi, Tuhan Yesus Kristus itu kasih-Nya sungguh teramat besar untuk hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus telah rela turun untuk kita demi menyelamatkan kita. Dan sebentar lagi kita bisa lihat pohon Natal telah terpasang, itu artinya kita akan memperingati kebaikan Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk kita semua. Marilah supaya bukan hanya kita saja yang mengecap kabar gembira itu, melainkan kita boleh mengabarkan ke seluruh dunia, hingga seluruh dunia boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan dari pulau dan benua. Thank you.
tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Mary. Biarlah setiap kita mau memenuhi panggilan Tuhan dan kita mau sungguh-sungguh menjalankannya sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan pujian Kami Datang Memenuhi Panggilan. Baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Berkaryalah bagi kami, Roh Kudus Tuhan, memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami.
Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, karena kita pakai masker semua, jadi suaranya agak sedikit ini ya. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Jemaat di tempat ini dan seluruh pengurus serta seluruh jemaat Tuhan yang memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tadi saya sudah diperkenalkan ya oleh pemimpin pujian. Nama saya Pendeta Mary. Nama lengkapnya sebenarnya Pendeta Mariana Susanti. Ya, tapi biasanya kan artis itu punya nama beken ya. Nah, saya juga kira-kira ngikut-ngikut sedikit ya. Jadi nama saya biasa dari kecil saya sudah dipanggil Mary. Saya nggak tahu tuh dapat dari mana panggilan itu, tapi saya lebih senang memang dipanggil dengan Mary, gitu ya. Apalagi kita mau mendekati Christmas. Jadi nama saya dipanggil-panggil terus ini nanti ya. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu aja perkenalan kita ya. Saya sudah menikah dengan seorang pendeta juga, melayani di GKI, Gereja Kemahiran Injil Indonesia. Kemudian saya juga melayani di Bimas Kristen, Provinsi Bali. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu. Dulu saya pernah melayani sini di saya lupa tahun berapa, tapi di kaum ibunya ya, kaum wanitanya. Waktu itu Natal, mendekati Natal juga. Ya, tema kita hari ini sama seperti tema yang terpampang sini, Become a Useful Christian. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini tema yang bagi saya secara pribadi sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Namun harus mengerti dan memahami daripada tema ini sendiri. Ini tema tahunan ya, tema tahun 2020. Saudaraku, menjadi orang Kristen yang berguna. Berguna artinya dapat dipakai, berguna artinya bermanfaat. Nah, kita sebagai orang percaya diminta, dituntut ya untuk bisa berguna bagi dunia ini. Tidak hanya ketika Tuhan selamatkan kita menjadi orang Kristen, kita menjadi pengikut Kristus, keselamatan itu hanya untuk diri kita sendiri. Tidak, tetapi keselamatan itu kita berikan buat orang lain juga. Kita sampaikan kepada orang lain juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kekristenan kita itu harus berdampak, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sesuatu itu dikatakan berguna manakala bisa dipakai, bisa bermanfaat, bisa berdampak ya. Tetapi untuk menjadi berguna itu dibutuhkan kualitas tentunya. Untuk menjadi berkualitas ya, kualitas itu bila sesuatu itu digunakan sesuai dengan fungsinya, itu kita namakan kualitas. Dia memiliki daya tahan, memiliki nilai yang baik. Untuk menjadikan hidup kita sebagai orang percaya itu berguna atau bisa dipakai, maka kita harus memiliki kualitas di dalam hidup kita. Untuk menjadi berkualitas, maka kita harus menjadi orang Kristen yang bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita menjadi orang Kristen yang baik saja, tapi kita perlu menjalankan kedisiplinan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita akan belajar dari seorang rasul yang sungguh luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Dia memberikan nasihat kepada anak didiknya atau anak rohaninya, yaitu Timotius. Mari kita membuka bersama dalam kitab 1 Timotius. Surat 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Ya. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Oke. Kita akan baca secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ganjil,
Bapak, Ibu, Saudara, saya lihat di sini banyak yang muda-muda, ya. Jadi orang biasa, orang muda bilang, "Hai guys," ya, baca loh, dibaca ya sama-sama ya. Ayat pertama saya akan membaca yang ganjil, kemudian ayat yang genap, yang kedua dibaca oleh Bapak Ibu semua sekalian. Demikian seterusnya secara silih berganti sampai ayat yang ke-16. Saya akan memulai. Perikopnya berjudul Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Ayat 1 mulai. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh budaya pendusta-pendusta yang mati nuraninya memakai cara mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang Bapak ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya tetap berjaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan sama-sama menganggap bahwa berat karena Allah berat. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Janganlah menggunakan fadilah yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpahan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awas juga ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena tidak merupakan bagian Allah mengenalkan dirimu dan semua orang yang mengenal Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Kita akan belajar dari sini bagaimana kita harus memiliki kualitas di dalam hidup kita supaya kita menjadi orang Kristen yang berguna, supaya kita menjadi orang Kristen yang bukan hanya ikut-ikutan, yang bukan hanya namanya saja Kristen, tetapi bagaimana kita menjadi pengikut Kristus, meneladani sikap dan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi kualitas tadi saya katakan harus memiliki kedisiplinan. Kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius bagaimana dia harus menjadi pelayan Tuhan, bagaimana dia harus menjadi saksi Tuhan. Disiplin apa yang perlu dijalankan oleh Timotius pada waktu itu agar kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita tidak hanya menjadi Kristen yang hanya KTP saja, tapi kita menjadi Kristen yang bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Disiplin yang pertama di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Yang pertama saudaraku, disiplin yang harus kita lakukan adalah memiliki iman yang sungguh kepada Allah. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan demikian. Saudaraku, iman yang
harus kita miliki adalah iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Karena bukan kalau kita memiliki iman yang tidak sungguh di hadapan Tuhan, yang tidak memiliki iman yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka mudah sekali kita diombang-ambingkan oleh perkara-perkara dunia ini. Mudah sekali kita menjadi orang yang terombang-ambing, orang yang bimbang, orang yang tidak percaya diri. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, disiplin iman ini penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa iman kepada Yesus merupakan satu-satunya kekuatan di dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari kita. Tanpa iman, kita akan menjadi orang yang buta secara rohani. Bagaimana kita bisa menjalankan hari-hari kita? Bagaimana kita bisa membuat iman kita berkualitas? Maka kita harus terdidik dalam ajaran yang sehat. Berarti ada ajaran yang tidak sehat? Ya, ada. Ajaran yang membawa kita jauh dari Tuhan. Ajaran-ajaran yang membawa kita lupa akan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki iman yang berkualitas? Kita ketahui bersama bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, untuk terus mengaktifkan iman kita, meningkatkan iman kita, maka kita perlu untuk selalu belajar dari firman Tuhan. Dengan senang kita harus selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Ada orang yang senang dengan firman Tuhan kalau firman-Nya itu yang baik-baik saja, yang tidak menyinggung dosa-dosa, yang berisi tentang berkat-berkat. Senang, tapi kalau sudah menyinggung tentang dosa-dosa tidak senang. Belajarlah dari firman Tuhan. Tekunlah kita belajar dari firman Tuhan. Iman kita tuh bukan, jangan iman yang ikut-ikutan. Oh, karena orang tua saya Kristen, karena orang tua saya percaya Yesus, ya saya juga ikut aja percaya Yesus, saya ikut juga jadi orang Kristen. Karena kakek nenek saya sudah dari dulunya Kristen, maka saya juga harus ikut beragama Kristen. Tidak demikian, saudaraku. Iman yang harus kita miliki itu iman yang sungguh-sungguh di dalam Yesus. Iman yang tahu siapa yang kita sembah. Iman yang tahu bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Saudara pernah mendengar cerita tentang seorang pastor punya kuda? Pernah? Atau tahu? Kalau tahu saya tidak cerita lagi. Nggak tahu? Saya cerita ya. Ada seorang pastor punya kuda yang bagus sekali. Kudanya cukup unik kudanya. Lalu seorang pemuda memperhatikan pastor ini naik kuda. Wah, dia bilang, unik sekali kuda ini. Apa uniknya? Uniknya begini, kalau kuda ini tidak bisa jalan kalau tidak dibilang puji Tuhan. Ya, jadi kalau kuda ini bisa jalan harus dibilang puji Tuhan. Puji Tuhan, dia jalan. Lalu bagaimana kalau berhenti? Kalau berhenti kuda ini harus diucapkan haleluya. Haleluya, dia berhenti. Ya, oke. Lalu pemuda ini memperhatikan, wah, coba deh saya siapa tahu boleh saya naiki kudanya. Pastor, boleh nggak saya naiki kudanya? Saya pinjam. Oh, boleh. Tapi ada syaratnya. Oh, saya sudah tahu itu. Saya sudah tahu. Kalau dia jalan puji Tuhan kan? Kalau dia berhenti haleluya kan? Ah, iya. Kok tahu? Ya, saya perhatikan dari tadi. Oke, silakan pakai kudanya. Wah, pemuda ini senang sekali. Karena uniknya kuda ini, loh, kok nggak jalan-jalan nih? Loh, kan tadi sudah dibilang, oh ya, saya lupa. Lalu dia bilang, puji Tuhan. Jalanlah kudanya. Lambat ya. Puji Tuhan. Wah, dia senang. Jangan dong. Biar aja puji Tuhan terus-terusan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Makin kencang kuda ini berlari. Makin kencang kuda ini jalan. Lalu tiba-tiba dia terus bilang haleluya. Puji Tuhan katanya. Habis itu haleluya, berarti dia. Wah, luar biasa. Saya lanjutkan lagi. Ya, dialah puji Tuhan terus dia. Tanpa dia sadari bahwa kuda itu menuju jurang. Ya, saking semangatnya dia bilang puji Tuhan. Nah, itu kok jurang katanya. Waduh, apa tadi ya, saya lupa. Lalu dia berteriak,
Lalu dia bilang, puji Tuhan, ya akhirnya jalan lagi. Ya, akhirnya jatuh ke jurang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini mungkin sebuah cerita saja, ya, sebuah ilustrasi saja. Kita tidak boleh memiliki iman yang ikut-ikutan tanpa kita mengerti iman kita kepada siapa, tanpa kita mengerti iman seperti apa yang kita miliki. Mari kita memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai orang bertanya, kenapa kamu jadi Kristen? Nah, nggak tahu ya. Memang dari nenek moyang saya Kristen, ya saya Kristen aja, gitu. Nggak tahu. Terus setiap hari ke gereja, ya puji Tuhan, gereja lah sih, ya gereja ke gereja. Karena orang tua saya ke gereja, saya ikut ke gereja. Ikut pelayanan, ya saya pelayanan tanpa mengerti. Mari kita belajar untuk mengerti iman yang kita miliki. Dari mana kita belajar? Dari firman Tuhan. Tekunlah kita membaca firman Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius, terdidik dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Belajar dari firman Tuhan. Ada banyak sekali penyesat-penyesat, ya banyak sekali, bahkan banyak sekali buku-buku beredar. Dulu saya pernah melihat buku judulnya The Dark Bible, ya itu ada tuh buku itu. Nah bayangkan kalau iman kita tidak kuat di dalam Tuhan, wah baca buku itu, woi bener ini, bener nih Tuhan Yesus nih, ya itu hati-hati saudara. Makanya perlu untuk selalu mengupdate ya iman kita lewat firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Ini pasti belajar dari firman Tuhan itu menyejukkan. Berapa kali kita membaca firman Tuhan? Bangun pagi baca firman Tuhan enggak? Karena ini banyak anak-anak muda, saya bangun pagi langsung, udah jam berapa nih? Udah berangkat kuliah, ya, berangkat sekolah, langsung aja. Mari kita sediakan waktu kita setiap hari untuk membaca firman Tuhan. Saudaraku, saya kan kerja pagi ya, pagi jam 7 itu sudah saya harus berangkat. Jadi saya sebelumnya itu sudah persiapan, dari jam 4 saya sudah bangun, berdoa. Kemudian kalau saya tak sempat, misalnya saya terlambat bangun, saya cepat-cepat saya membaca firman Tuhan di kantor. Belajar dari firman Tuhan, karena saya mau hari itu apa yang Tuhan mau katakan kepada saya. Mari belajar dari firman Tuhan. Ketika kita belajar dari firman Tuhan, itu sangat baik sekali. Karena firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itu dia. Kita belajar dari situ. Ini yang pertama, mari kita disiplin untuk memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang kedua, disiplin dalam mempraktekkan kehidupan yang benar untuk menjadi orang Kristen yang berguna, untuk menjadi saksi-saksi Kristus, maka kita harus mempraktekkan kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar harus dipraktekkan dalam segala aspek kehidupan. Di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 berkata demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mempraktekkan kehidupan yang benar, baik itu melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui kasih kita, kasih yang tulus, ya, bukan kasih yang pura-pura, melalui kesetiaan kita, melalui kesucian kita. Mari kita praktekkan itu di dalam hidup kita. Selain itu juga, pada masa seperti sekarang ini, masa pandemi,
ya orang sudah mulai terbatas untuk beribadah di gereja berkumpul seperti ini. Tidak banyak ya orang yang bisa berkumpul. Ini sudah mulai dibuka ya, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena virus ini memang ada. Ada orang yang berkata bahwa itu nggak ada virusnya itu bohong virusnya. Buktinya nyatanya banyak orang yang terkapar dan bahkan ada yang mati karena virus itu. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita? Itu yang penting juga. Tapi jauh lebih penting lagi saudara, mari kita tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun tidak di gereja kita beribadah, di rumah pun kita sekarang ini sudah diberikan kesempatan ya. Kalau dulu kan kalau nggak ke gereja mungkin bisa merasa malu nggak ke gereja. Mungkin nanti ditanyain sama Pak Pendetanya, kok nggak datang ke gereja? Ya daripada itu lebih ke gereja saja. Nah, apalagi sekarang ini sudah bebas untuk orang tidak ke gereja pun boleh. Dengan alasan apa? Nah, nanti ada corona, ya. Dengan alasan seperti itu, udah di rumah aja. Ya, disinilah pembuktiannya. Mungkin Tuhan izinkan semua ini terjadi untuk membuktikan mana lalang dan mana gandum. Ya, Tuhan memisahkan mana galang dan mana gandum. Mana orang yang suka beribadah, mana orang yang tidak suka beribadah. Ya, orang Kristen yang suka beribadah banyak. Ada orang Kristen yang tidak suka beribadah? Ada. Sekali datangnya pada saat Natal atau pada saat Paskah. Kayak perayaan besar aja datang. Ibadah doa apa lagi? Ya. Jangan ibadah doa, ini ibadah doa tok ngantuk, ya. Nggak usah pergi ke gereja, nggak usah pergi ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan bagi kita, mari kita mempraktekkan kehidupan yang benar. Bagaimana kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain kalau kita sendiri tidak mempraktekkan kehidupan yang benar, kehidupan yang sudah Tuhan ajarkan bagi kita, teladan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Salah satunya adalah dengan beribadah. Kami di gereja itu kan belum ibadah offline ya seperti ini. Jadi masih online setiap hari Minggu. Dan hari-hari biasa juga seperti itu, masih online, masih di rumah masing-masing. Kami selalu memantau siapa suruh berteman sama pendeta ya. Jadi ketahuan di Facebooknya itu ya, kami lagi di jalan-jalan di mana gitu ya, ada fotonya, di share fotonya sedang jalan-jalan, padahal itu hari Minggu ya. Lalu kami juga lihat kan bisa dilihat ya berapa orang yang nonton ya, misalnya lewat live Facebook misalnya, kan bisa dilihat berapa orang yang nonton. Kan bisa ketahuan, apalagi jemaat kami kecil, ketahuan sekali. Ketahuan sekali. Ini cuma satu orang, apalagi lewat YouTube, di share di YouTube kan bisa dilihat berapa orang yang sudah lihat YouTube kita. Nah, ini ternyata baru sekian, ya. Berarti ketahuan, gak buka nih, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita tekun di dalam ibadah kita untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Dengan beribadah itu banyak gunanya. Ya, di sini kan dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Ya, olahraga saya itu kan terbatas gunanya untuk kesehatan fisik kita, tubuh kita. Tetapi dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Luar biasa. Ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji. Ada janji nggak tadi janji Tuhan? Ada ya. Ada janji Tuhan, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dengan kita beribadah, kita akan tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika kita mungkin ada dalam keadaan kesulitan, kesusahan, datanglah kepada Tuhan. Secara pribadi kita datang kepada Tuhan, Dia pasti buka jalan. Amin. Pasti buka jalan, saudara. Tuhan sudah berjanji bagi kita bahwa anak cucunya tidak akan pernah meminta sampai meminta-minta. Tuhan pasti akan
akan memberkati. Tapi seringkali kita lupa janji itu. Kita lebih suka, Tuhan saya perlu ini sekarang, kasih ya. Tapi tidak mau mengikuti prosesnya. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Tuhan berjanji dan Tuhan pasti akan menggenapinya bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disiplin mempraktekkan kehidupan yang benar. Bagaimana hidup kita di dalam perkataan kita setiap hari? Sudahkah perkataan kita memberkati orang lain? Atau jangan-jangan perkataan kita seringkali yang keluar adalah kutuk di dalam mulut kita? Mari kita belajar mengucapkan kata-kata yang baik, bahkan kepada diri kita sendiri. Amin. Terhadap diri kita sendiri pun kita katakan yang baik. Motivasi diri kita dengan hal-hal yang baik. Wah, saya sudah tidak mampu. Wah, saya sudah tidak bisa buat ini dan itu. Ya sudahlah, itu namanya apa? Pasrah, ya. Itu namanya pasrah. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, mari kita mempraktekkan kehidupan yang benar. Supaya apa? Supaya kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga orang lain melihat sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita itu sesuai dengan apa yang diteladankan Kristus bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi sekarang ini bisa kita gunakan sebagai pembuktian kita sebagai anak Tuhan. Situasi sulit saat ini, banyak orang yang mengalami PHK, banyak orang mengalami kesulitan, kesusahan, ya. Di sini pembuktiannya. Saat ini Tuhan berikan waktu bagi kita. Jangan berpikir bahwa Tuhan menghukum kita dengan corona ini. Mari kita berpikir bahwa Tuhan menginginkan kita untuk melihat kembali kehidupan kita. Seperti apa kehidupan kita selama ini. Di sini kita buktikan iman kita. Kita buktikan bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya. Sejauh mana kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Atau dalam kehidupan kita selalu mengeluh dan mengeluh. Mari kita lepaskan keluhan-keluhan kita. Ya. Seperti bangsa Israel dulu ya, suka mengeluh. Ya, padahal Tuhan sudah berbuat hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Mari kita ingatkan. Saya selalu sharing sama suami saya begini. Kenapa ya saya sakit ya gitu ya? Saya punya sakit itu pembengkakan ginjal, saudara. Dua-dua ginjal saya ini sudah bengkak. Tetapi ajaib dan luar biasanya Tuhan berkarya dalam kehidupan saya. Tahun 2019 saya sudah kritis di rumah sakit dan harus cuci darah pada waktu itu. Tapi karena banyaknya orang berdoa, banyaknya hamba-hamba Tuhan banyak berdoa buat saya. Jemaat Tuhan banyak berdoa buat saya. Saya tidak jadi cuci darah. Bahkan dokter sendiri tuh sampai bengong begini loh, lihat di komputernya. Kok bisa ya? Kreatin saya itu sudah 5,8. Dan dia katakan kalau sudah 6 ya, 6. Kalau sampai 7, dia katakan pada suami saya, ibunya ini harus cuci darah, Pak. Aduh, jangan sampai cuci darah, kata suami saya. Berdoalah kita, berdoa minta dukungan doa bagi semua orang. Apa yang terjadi? Saya tidak jadi cuci darah. Perut saya ini besar, bengkak ya, kayak orang hamil 6 bulan. Pernah lihat orang 7 bulan lah? Pernah lihat orang hamil 6 bulan, 7 bulan tuh kembung perutnya. Keras sekali. Apa yang terjadi? Ketika masuk ruang operasi, 1 jam saya di operasi, kempes di ruang operasi. Keluar semua cairan yang ada di ginjal saya. Lalu begitu besoknya dicek oleh dokter, kreatin saya sudah mencapai 1, sekian. Lalu berikutnya turun sampai 0,9 terakhir. Dokternya sendiri kaget, kok bisa ya? Siapa yang mengerjakan itu? Saya yakin Tuhan yang mengerjakan. Itu kebaikan Tuhan yang saya alami. Saudara, apa yang dikasihi Tuhan? Saya sering saksikan ini. Ginjal saya sudah bengkak. Hanya dokter katakan ini saja. Ibu, ginjal ibu masih berfungsi dengan baik. Hanya bengkak saja ginjalnya. Jadi saya tidak cuci darah, saya tidak minum obat apapun sampai detik ini. Tidak ada obat ginjal yang saya minum satu. Saya dioperasi 3 kali.
Yang kedua, saya dioperasi selama 8 jam untuk memperbaiki yang di dalamnya, untuk melihat yang ada di dalamnya. Itu 8 jam yang kanan, yang kiri 8 jam juga. Bayangkan, ya. Selama tahun 2019, saya tidak bisa melayani seperti ini. Dan kalau Bapak Ibu sekarang lihat saya bisa melayani seperti ini, mujizat Tuhan. Ya, mujizat Tuhan. Saya tidak berani berdiri di mimbar karena kondisi saya. Beberapa gereja minta saya untuk melayani, saya selalu tolak. Dan kemarin baru saya sampaikan, ya baik, saya akan melayani. Karena saya minta Tuhan sembuhkan saya, dan Tuhan memulihkan keadaan saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, disiplin mempraktekkan kehidupan yang benar, menjadi orang Kristen yang benar. Tampilkan jati diri kita sebagai orang Kristen. Jangan selalu dikatakan Kristen ini sudah sedikit, jangan bikin penyakit. Ya, jangan bikin penyakit. Mari jadilah orang Kristen yang menyampaikan berkat, yang menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang lain bisa melihat dan boleh memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Rajin beribadah, rajin melakukan doa-doa, rajin dalam kesetiaan kita, dalam kesucian kita, dan dalam mempraktekkan kasih terhadap sesama kita. Yang ketiga, saudaraku, disiplin apa yang harus kita miliki lagi? Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penentuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, disiplin melibatkan diri dalam pelayanan. Untuk menjadi orang Kristen yang berguna, maka kita harus memiliki kualitas di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Untuk menjadikan kualitas hidup kita, maka kita harus disiplin dalam mempraktekkan kehidupan kita sebagai orang percaya, melibatkan diri dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kualitas kekristenan kita dibuktikan dengan melibatkan diri dalam pelayanan. Tuhan memberikan karunia bagi kita, bukan untuk kita diamkan, bukan untuk kita, oh terima kasih Tuhan sudah memberikan karunia bagi saya. Tidak, tetapi kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Masing-masing kita pasti diberikan karunia, minimal 1 karunia. Amin. Ya, tahu karunianya apa? Tahu nggak? Saya tahu nggak ya karunia saya apa? Gitu. Kalau tidak tahu karunianya apa, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan nyatakan apa sih sebenarnya karunia saya. Tuhan minimal memberikan 1 karunia bagi kita. Dan karunia itu tidak untuk kita diamkan. Karunia itu untuk kita kembangkan, untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dengan melayani Tuhan, saudara, kita akan tahu sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Libatkan diri kita dalam pekerjaan Tuhan, libatkan diri kita dalam pelayanan Tuhan. Melayani tidak hanya di mimbar ini saja, sebagai pengkhotbah, sebagai pemimpin pujian, sebagai singer, pemain musik, pembawa kantong persembahan, sebagai usher. Tidak hanya sampai di situ saja, akan sebuah pelayanan. Libatkan diri kita dalam pelayanan. Menyampaikan kesaksian kepada orang lain juga merupakan pelayanan. Bapak Ibu misalnya mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, dan itu menjadi satu kekuatan bagi Bapak Ibu, maka itulah yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Saya sering katakan itu, ya, di rumah sakit saya itu sampai trauma ke rumah sakit. Ya kalau saya udah ke rumah sakit tuh dada saya ini, jantung saya ini berdetak kencang, ya, seperti genderang mau perang. Itu gitu dada saya. Tapi saya minta dalam nama Yesus supaya saya bisa juga melayani orang-orang yang di rumah sakit. Ya, karena saking lamanya saya di rumah sakit dengan selang-selang yang kiri kanan di hidung saya ada selang, di sini saya ada selang, ada transfusi darah. Ya setiap hari perawatnya datang ambil darah saya. Ini sampai hancur, tangan saya ini merah karena bekas-bekas suntikan. Tempel sana, tempel sini. Saya kurus turun dari, saya berat badan saya cenderung gemuk ya, dari 63 berat badan saya. Pada waktu sakit itu turun menjadi 50.
kurus sekali saya waktu itu. Tapi itu yang saya saksikan bagi orang lain, karena saya merasakan Tuhan berkuasa, berkarya di dalam kehidupan saya. Bisa, itu merupakan sebuah pelayanan. Membantu orang lain, itu juga merupakan sebuah pelayanan. Libatkan diri kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apalagi di gereja. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin Pak Pendeta tidak tahu apa yang bisa kita lakukan. Mari kitalah yang datang. Pak, saya boleh membantu ini enggak? Pelayanan ini boleh enggak? Boleh enggak saya melibatkan diri dalam pelayanan? Anak-anak muda, jangan sampai kehilangan kesempatan. Jangan sampai seperti orang yang sudah tua, sudah pensiun, baru datang bilang, ini aku Tuhan, aku mau melayani engkau. Kalau saya jadi Tuhan, saya bilang, sudah terlambat. Ya, sudah terlambat, udah gak ada lagi waktu nih. Ya, mau disuruh apa, sudah tua, gak bisa jalan. Disuruh kantong, bawa kantong persembahan, nanti nyanyinya sudah 5 kali, gak selesai-selesai. Ya, dibawa, lalu kadang-kadang disuruh doa nanti panjang lebar. Ya, karena pelan, karena tidak bisa cepat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita kehilangan waktu kita untuk tidak melayani Tuhan. Libatkan diri kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa karunia yang Tuhan berikan buat kita? Karunia pendoa kan? Ya, saya mau libatkan diri saya sebagai pendoa. Ketika ibadah dimulai, saya akan berdoa. Lakukan itu. Apa saja yang bisa kita kerjakan itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita bukan diselamatkan hanya sekedar diselamatkan saja, tapi kita diselamatkan untuk memuliakan Dia. Oleh karenanya mari kita memperhatikan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Jadilah orang Kristen yang berguna dan menunjukkan kualitas hidup kita dengan cara menjalankan kedisiplinan di dalam hidup kita setiap hari. Sehingga orang percaya, sebagai orang percaya, kita akan semakin terdidik, semakin hari semakin diperlengkapi. Kalau kita tidak mau mendisiplinkan diri, maka kita tidak akan bisa menjadi pemenang-pemenang. Amin. Seorang olahragawan, seorang yang akan bertanding, dia harus disiplin supaya bisa menjadi seorang pemenang. Kita pun demikian. Disiplin yang harus kita miliki adalah disiplin untuk memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, disiplin mempraktekkan kehidupan yang benar. Lewat perkataan, perbuatan, tingkah laku kita praktekkan. Dan yang ketiga, disiplin melibatkan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apapun yang bisa kita lakukan, kerjakan. Jangan tunda-tunda, jangan tunggu nanti. Jangan katakan saya sibuk. Nanti saudara berdoa kepada Tuhan, saya ini nanti Tuhan bilang saya sibuk. Saudara bagaimana? Pasti kecewa, ya kan? Kalau Tuhan katakan hari ini, ya Tuhan, ini aku siap, utuslah aku. Seperti yang saya katakan, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan sia-siakan waktu yang ada. Karena ingat, hari-hari ini semakin jahat, ya, semakin tidak baik. Mari kita gunakan waktu yang ada untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan pesan Kristus, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Perkuat iman kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang rohani. Tingkatkan iman kita di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadikan kita orang Kristen yang berguna. Tidak sekedar sebuah KTP saja Kristen, tapi kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, maka kita harus meneladani sikap Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan bagi kami bagaimana kami hidup menjadi misi kita yang membangkitkan kita, semangat bagi kita.
kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga, kemudian bait pertama lagi. Biarlah ini menjadi suatu moto bagi kita, semangat bagi kita untuk menjadi saksi Kristus. GPMI Denpasar bagi menjadi saksi Kristus. GPMI Denpasar ini sungguh-sungguh memberikan semangat, dorongan, kekuatan, motivasi bagi setiap jemaat Tuhan menjadi alat di ladang Tuhan, menjadi dikam Yusul Kristian bagi banyak orang di tengah-tengah masyarakat yang ada. Bapa di surga, pakai kami yang apa yang kami punya, biarlah kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Kami rindu Tuhan mereka boleh diselamatkan. Kami rindu mereka boleh mengenal akan hidup yang kekal itu. Bapa, kami mau Engkau pakai menjadi berkat bagi mereka. Kami serahkan waktu kami selanjutnya. Biar Tuhan sendiri yang memimpin kami yang masih muda, sungguh-sungguh dipakai menjadi bau-bau yang harum, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendoakan bagi mereka yang ulang tahun hari ini. Kami persilakan Dylan
bilang maju ke depan dan tema hari ini ulang tahun, kita akan berdoa bagi mereka. Kita bersyukur Tuhan memberkati mereka memasuki usia ditambahkan 1 tahun, tentu ada misi Tuhan bagi kalian. Amin. Carilah misi Tuhan itu dan dapatkan itu dan kerjakan itu. Tentunya itu berhubungan dengan iman, tentunya itu berhubungan dengan pelayanan, tentunya itu berhubungan dengan studi, tentunya itu berhubungan dengan gereja dan keluarga. Tuhan, kami bersyukur Engkau menambahkan mereka 1 tahun lagi. Buat tema dan bilang, Tuhan, Engkau memberkati mereka sekalian. Tambahkan hikmat dan bijak di dalam hidup ini, mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, kesempatan yang ada. Ajarkan mereka disiplin dalam iman, terus bertumbuh-tumbuh di dalam iman. Ajarkan mereka mempraktekkan iman itu di dalam pelayanan, di dalam membaca firman Tuhan, di dalam berdoa, di dalam bersekutu. Ajarkan mereka tekun pelayanan di dalam hidup ini. Biar karunia yang ada pada mereka sungguh-sungguh mereka kembangkan. 2 menjadi 4, 5 menjadi 10. Jangan mereka seperti yang menerima 1 talenta itu sehingga Engkau marah kepada mereka. Tuhan, tolonglah ya Bapa, biarlah mereka hidup ini boleh terus menjadi berkat di kami usul bagi banyak orang, bagi gereja, bagi keluarga, bagi masyarakat di mana Tuhan tempatkan mereka. Kuatkan mereka di dalam menghadapi tantangan-tantangan, pencobaan-pencobaan dunia yang ingin menjatuhkan, yang akhirnya menjadi batu sandungan. Jangan biarkan itu terjadi ya Tuhan. Teguhkan mereka menghadap Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, bergantung kepada Engkau ya Bapa. Tolong mereka, hidup mereka dekat-dekat dengan Tuhan. Hidup mereka merasakan kehadiran Allah, merasakan kuasa Allah, merasakan jamaah dan urapan Allah, sehingga mereka sungguh-sungguh hidup mereka berwibawa, berkuasa, yang turun dari surga, yang dapat mempengaruhi banyak orang, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Oke, Tuhan berkati. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan terbaik yang kita punya. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, bisa mengirimkan persembahannya ke rekening gereja yang telah tertera pada layar LCD. Sembari kata persembahan dijalankan, mari kita memujikan lagu Betapa Baiknya Engkau. Kasih-Mu
mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik dan Maha Pengasih, kami selalu bersyukur segala kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, terlebih firman-Mu yang telah menyegarkan jiwa kami sehingga kami masih boleh semangat menjalani hari-hari kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur jika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Itu oleh karena kebenaran Tuhan, sehingga kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, bahkan menaikkan puji-pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, kini kami di tempat ini anak-anak Tuhan. Kau terus berkati kehidupan kami, Kau terus berikan kami kesempatan di setiap persekutuan di dalam Engkau Tuhan. Dan terlebih Tuhan Yesus, hari-hari kami terus Aku berkati Tuhan, sehingga kami selalu ada dalam lindungan-Mu, kami selalu merasakan kasih-Mu, sehingga menjalani hari-hari kami dengan penuh pengharapan di dalam tuntunan-Mu. Anak-anak di tempat ini Tuhan Yesus, Engkau tahu semua pergumulan kami satu persatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Bahkan di masa pandemi ini, tidak sedikit orang sangat susah, bahkan kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin kehilangan pengharapan. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, Engkau kuatkan hidup kami di dalam menjalani hari-hari kami Tuhan Yesus. Engkau cukupkan segala kebutuhan kami. Kau berikan kami pengharapan bahwa Tuhan yang masih belum selesai. Tuhan terus berkati Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan Kau berkati, sehingga mereka boleh tergerak untuk memberikan sebagian, untuk mendukung dana dari sebagian berkat yang mereka terima Tuhan. Terlebih kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala biaya yang dibutuhkan hingga selesai tempat ibadah-Mu ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, di mana saat ini yang tidak sempat bersama dengan kami. Kami tidak tahu apa alasan mereka. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka. Bagi yang malas, Tuhan Kau ingatkan mereka bahwa hari ini adalah hari peristirahatan bagi Tuhan untuk datang ke rumah-Mu. Kau jauhkan segala roh malas bagi mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit, Kau sembuhkan penyakit mereka Tuhan. Setiap obat yang dikonsumsi Kau berkati. Terima kasih Tuhan, sehingga di waktu yang akan datang kami boleh bersama-sama di tempat ini kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami tahu di masa pandemi ini Tuhan, berbagai tantangan hidup yang kami alami. Bahkan bagi pemerintah kami Tuhan, Kau terus berkati mereka untuk benar-benar memikirkan rakyatnya Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Mungkin saat ini ada yang tidak makan Tuhan, mungkin saat ini ada yang kehilangan tempat tinggal orang karena tidak punya pekerjaan lagi. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, kiranya ulurkan tangan pengasihan-Mu untuk menolong, membantu mereka, bahkan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terlebih kiranya pemerintah kami benar-benar peka bagi rakyat yang merasakan situasi ini, bahkan yang sangat kesusahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami saat ini Tuhan, kiranya Tuhan boleh mendengar dan menjawab seluruh kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri untuk mengakhiri ibadah